Menurut saya, seorang guru itu sangat cerdas karena seorang guru dapat mencerdaskan anak-anak bangsa menjadi orang yang luar biasa sehingga dapat meraih cita-citanya. Sosok seorang guru itu yang pertama harus sabar, ikhlas, dan inovatif. Guru itu harus jujur, inovatif, dan cerdas. Guru itu yang pertama harus baik hati, kreatif dan inovatif. Mereka harus punya integritas. Guru sebagai panutan dan kita sebagai murid harus betul-betul meniru sepak terjang beliau, meniru perilaku beliau. Apa yang diperbuat oleh beliau itu adalah sesungguhnya keluar dari dalam hati guru itu sendiri. Guru itu profesi yang sangat mulia ya. Guru itu banyak amal jariahnya. Guru walaupun kita tahu ya masyarakat itu gajinya tidak seberapa. Saya Coach Saiful, saya di bisnis konsultan, di people management. Salah satu infrastruktur rezeki seorang guru ya adalah dari mengajar dan dari doa-doa muridnya. Makanya guru itu adalah profesi yang sangat dahsyat, kuat dan pasti bermanfaat. Aku memilih guru. Saya Akosasi, fotografer. Aku memilih guru. Saya Ilham Bima Gajara, seorang pemadam kebakaran. Aku memilih guru. Aku Ibu Leli, ibu rumah tangga yang juga menggeluti konten kreator di bidang dakwah. Aku memilih guru. Berapa jumlah guru yang tersisa? Kata-kata ini berasal dari mulut Kaisar Hirohito sebagai respon pertama yang ia keluarkan setelah mendengar berita luluh lantahnya Hiroshima dan Nagasaki. Dua kota di Jepang itu hancur karena bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di penghujung Perang Dunia Kedua. Kaisar Hirohito selaku pemimpin tertinggi Jepang pada saat itu langsung mengumpulkan para jenderal yang tersisa. Pertanyaan mengenai jumlah guru yang tersisa ini lantas membuat bingung para jenderal. Sebab semula mereka mengira sang kaisar akan menanyakan perihal tentara alih-alih guru yang masih tersisa. Kaisar Hirohito kemudian bergerak untuk mengumpulkan sekitar 45.000 guru yang tersisa pada saat itu dan memberi mereka arahan. Kehadiran guru pada saat itu menjadi hal krusial bagi seluruh lapisan masyarakat Jepang. Karenanya, perlahan negara ini dapat kembali bangkit dari keterpurukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Ibrahim. Saya berasal dari keluarga biasa-biasa saja gitu ya. Taufik Ibrahim MPD atau yang akrab disapa Opi Kibra adalah sosok seorang guru yang concern terhadap penerapan quantum learning. Anak ketiga dari 5 bersaudara ini pemerhati dunia pendidikan kreatif, inovatif, dan motivasi selama 25 tahun menjadi guru. Sangat dikenal aktif di blogger dan sosial media ini memiliki segudang prestasi. Di antaranya, juara 1 tingkat nasional Lomba Kreasi dan Inovasi Media Pembelajaran 2009 di Kemdiknas Jakarta. Juara 3 tingkat nasional Lomba Multimedia Pembelajaran 2011 di Nakti, EduPartner Institute Semarang. Juara 3 tingkat nasional dan juara favorit pemirsa TV 7 Lomba Nasyid 2004.
finalis Lomba Guru Kreatif Nasional 2012 di Smart Excellencia LPI Dompet Duafa Bogor, finalis Lomba Penulisan Artikel tentang Teknologi Pendidikan 2012 di Eser Guraru, juara 3 Lomba Guru Berprestasi tingkat Kota Depok 2013. Penerima penghargaan Jabar IT Award 2013 dari Gubernur Jawa Barat pada ajang Anugerah TIK Jawa Barat 2013 yang diselenggarakan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Juara 3 nasional pada Lomba Inovasi Pembelajaran Guru SMP Tingkat Nasional 2013 di P2TK Dikdas Kemdikbud Pusat Jakarta. Penerima penghargaan PNS Berprestasi Nasional 2013 dari Wali Kota Depok di Balai Kota Depok pada 7 Januari 2014. Menjadi Inspiring People versi majalah detik.com Transkop edisi 177 20 April 2015. Juara 2 Lomba Guru Berprestasi SMP Tingkat Kota Depok 2015. Juara harapan ajang Inovatif Teacher Competition tingkat Provinsi Jawa Barat 2016 yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan UPI Bandung. Juara 1 Lomba Guru SMP Berprestasi tingkat Kota Depok 2019. Juara 1 penerima penghargaan ASN Inovatif 2019 dari Wali Kota Depok. Wah, luar biasa ya prestasinya Pak Opi Kibra. Masya Allah, banyak sekali. Jadi penasaran kan? Yuk kita simak kisah lengkapnya. Pria kelahiran Jakarta, 30 Oktober 1972. Adalah lulusan S1 PDU Akuntansi di IKIP Jakarta dan S2 IPS di Unindra Jakarta Selatan. Hobi bernyanyi nasyid dan pop kreatif serta sepak bola. Gemar belajar bareng para guru terkait pembelajaran berbasis IT atau informasi dan teknologi lewat berbagai workshop. Kemudian orang tua saya bekerja di Kementerian Pendidikan ya, yang bernuansa pendidikan walaupun tidak langsung menjadi seorang guru. Tetapi kebetulan karena sejak kecil saya dididik oleh seorang ibu yang luar biasa yang menjadi guru pertama saya, maka sejak kecil ada beberapa cita-cita yang sudah saya idam-idamkan ya sejak kecil ya, yaitu selain ingin menjadi pendidik seperti layaknya ibu saya, pendidik saya yang pertama di rumah, juga saya ingin menjadi seorang pemain bola juga karena saya mengidolai pemain bola atau sepak bola ya, dan penyanyi gitu. Jadi sejak kecil ini saya cita-citanya juga sudah agak banyak nih gitu ya. Nah, kalau dibilang masa kecil ya dari lingkungan rumah begitu. Seperti layaknya orang lain ya, anak-anak yang lain ya. Saya dari SD kemudian melanjut ke SMP dan di SMA ya. Nah, di SMA inilah saya mulai mencari jati diri ya. Mencari jati diri ya, mencoba menemukan apa yang sebetulnya menjadi bidang saya yang paling pas begitu. Nah, lulus SMA sekitar tahun 91 saya sempat mengikuti beberapa tes untuk masuk ke beberapa perguruan tinggi ya, perguruan tinggi seperti IPB, kemudian perguruan tinggi Telkom di Bandung, dan yang ketiga adalah perguruan tinggi kependidikan atau keguruan. Namun dari beberapa pilihan perguruan tinggi tersebut saya tetap terinspirasi oleh sosok ibu saya yang menjadi guru pertama saya, menjadi pendidik pertama saya, yang pada akhirnya saya tetap memilih jalur profesi guru di tempat saya kuliah yang saya pilih pada waktu itu tahun 92. Saya masuk ke IKIP Jakarta untuk menjadi seorang pendidik. Profesi guru bukanlah cita-cita yang populer bagi anak-anak zaman sekarang. Tapi bagi mereka, menjadi guru adalah hal yang luar biasa.
benar sekali. Jadi saya memang sejak kecil ya, seperti yang disampaikan tadi, saya pernah nyanyi itu di TK ya, lagu anak-anak di TVRI pada saat saya masih kecil TK, dan itu saya terbawa terus sampai dengan saya menjadi guru. Bahkan ada beberapa momen yang sangat berkesan di dunia musik, dan itu di luar ekspektasi, di luar dugaan ya, bersama dengan murid-murid saya di sela-sela saya ngajar matematika di SMK Hasanah Kebajikan. Subhanallah, Masya Allah, saya bertemu dengan beberapa anak murid saya yang inspiratif, yang berbakat musik, namun juga punya prestasi akademik di SMK-nya pada waktu itu. Awal-awalnya hanya genjreng-genjreng saja di sekolah gitu ya. Saya ajak latihan tuh di lab komputer ya, untuk berlatih nasyid. Saya kenalkan lagu religi, lagu nasyid. Kemudian di tahun 2004 ya, yang menjadi salah satu momen yang paling berharga pada waktu itu, tanpa kami duga-duga, tanpa kami kira bahwa tim nasyid yang kami bentuk di awal tahun 98 ya sampai tahun 2000-an ikut lomba nasyid sehingga bisa masuk ke level tingkat nasional di TV7 tahun 2004 ya waktu itu, dan terbawa sampai sekarang. Kebetulan saya seorang pendidik, saya seorang guru. Saya juga sangat concern dengan dunia pembelajaran, yang di dalam pendidikan tuh ada ilmu yang namanya quantum learning, di mana quantum learning itu sangat mengedepankan unsur seni ya, menggabungkan seni, audio, video, gerak, suara gitu ya. Jadi saya coba membawa masuk hobi saya ke dunia pendidikan atau dunia pembelajaran, termasuk pada waktu itu yang di The Chosen tadi, yang di tim nasyid tadi. Dan prestasi terakhir yang juga tidak disangka, saya kebetulan juga suka bikin konten-konten di YouTube atau di Instagram. Bulan Agustus kemarin iseng-iseng tuh ngerekam, bikin video kolaborasi bernyanyi bersama trio artis Lale Ilmanino. Kebetulan trio artis ini dan perusahaan komunikasi Bayu ID mengadakan lomba untuk membuat lirik lagu sambil bernyanyi lagu yang bertema kebebasan, yang berjudul Semuanya Semaunya. Dan tanpa disangka dari 500-an peserta pada waktu itu se-Indonesia, saya bisa meraih juara 3 pada waktu itu untuk di lomba lagu bersama trio artis Lale Ilmanino. Itu salah satu yang paling berkesan, yang masih update lah seperti itu. Siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia, yang membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar. Dari tim nasyid sebetulnya perjalanannya banyak ya. Sebelum sampai ke TV7 itu ada suka duka juga nih di sini nih. Saya ingat banget pertama kali ikut lomba itu awal tahun 2000 ya kalau nggak salah. Kami bawa galon air, kita jadikan kempung tuh. Setelah latihan berbulan-bulan di lab komputer di Hasanah Kebajikan, kami pertama kali ikut lomba untuk lomba nasyid tingkat se-Jabotabek tuh di Menara Kebon Sirih. Dan tidak disangka kami berhasil meraih juara 3 di situ. Nah, dari situ mulailah pede ya, ikut lomba-lomba di tingkat kota, tingkat provinsi gitu, dan muaranya yang paling tinggi adalah prestasi nasyid itu bersama The Chosen itu di lomba nasyid tausiah dan qiraah, lomba NTQ tahun 2004 di TV7 pada waktu itu. Ya, itu pengalaman yang luar biasa, bertemu dengan Opik, bertemu dengan Raihan, bertemu dengan Senada gitu ya. Kita banyak belajar dari mereka-mereka untuk belajar nasyid atau menyanyikan lagu religi.
Dan itu saya pikir adalah pembelajaran yang sangat berharga buat anak didik saya terutama, karena kebetulan grup nasid ini terdiri dari seorang guru dan muridnya gitu loh. Saya guru matematika mereka, dan mereka sekitar 5-6 orang ini adalah semuanya murid saya di SMK Hasanah Kebajikan. Awalnya sih grup nasidnya sebenarnya banyak ya, ada sekitar 9 lah lebih dan sebagainya. Tapi memang yang istiqomah nih di grup nasid dulu awalnya nggak Dercosen namanya dulu namanya Semaradana ya, Semaradana. Nah kemudian akhirnya tercetuslah ide sebelum masuk ke TV7 berubah menjadi Dercosen. Nah anggota yang benar-benar aktif salah satunya adalah ya ada 5 di sini. Yang pertama Hoiron Nazidin, itu juga murid saya di SMK. Dia vokalis bareng saya nih. Nah, Hoiron ini punya suara khas Melayunya nih, dia punya cengkok-cengkok Melayunya gitu ya. Kalau saya kan mungkin lebih ke pop ya. Kemudian ada lagi namanya Hairudin atau yang biasa kami panggil Ugay. Nah, Hairudin ini bagian bass nih. Kebetulan tim nasid kita nih ngikutin era-era zaman tahun 2000-an lah gitu ya, senada gitu ya, dengan akapelanya gitu ya, gradasi gitu ya. Jadi kita menekuni lebih ke tim nasid akapelanya. Ada Ugay yang bagian bass. Kemudian ada Ahmad Rismani atau Aris gitu. Kemudian ada Widiarso yang kami panggil Widi, dan yang terakhir adalah Gufron Fadilah ya. Dan mereka ini sekarang tetap berkomunikasi baik dengan saya, bersahabat dengan saya, udah seperti anak-anak sendiri ya. Mereka sekarang sudah bekerja di bidangnya masing-masing ya. Hoiron sekarang sudah jadi PNS di Depnaker, kemudian Ugay ya atau Hairudin sudah bekerja di perusahaan IT, kemudian Ahmad Rismani sudah menjadi seorang wirausaha kuliner, kemudian Widiarso sendiri sudah bekerja di daerah ya, di tempatnya lahir di daerah Jawa Tengah. Kemudian Gufron Fadilah kebetulan sama nih dunianya dengan dunia saya, di dunia pendidikan. Bahkan beliau menekuni mendidik anak-anak usia dini ya di sekolah alam. Guru memang bukanlah orang hebat, tetapi orang-orang hebat itu menjadi hebat karena seorang guru. Sejak 2009 ya, sejak saya PNS ya atau menjadi guru IPS di SMP Negeri 14 Depok ini, akhirnya saya kecemplung di dunia inovasi pembelajaran, karena ini awalnya agak ada cerita dukanya nih ya. Awalnya saya mengajar di Yayasan Hasanah Kebajikan itu di SMK dan Aliyah, termasuk di MTS juga. Saya mengajar bidang studi atau mata pelajaran yang sifatnya hitungan, yaitu akuntansi dan matematika. Nah kemudian ketika tahun 2004 saya diterima sebagai PNS di SMP Negeri 14 Depok, disinilah mulai saya menemukan masalah ya. Ketika saya yang penting dulu diterima PNS aja deh, jadi guru apa kayak gitu. Nah kebetulan saya memilih PNS guru IPS. Disinilah saya mulai menemukan masalah. Masalahnya apa? Yang awalnya saya mengajar hitungan ya, rumus-rumus, tiba-tiba saya harus mengajar materi pelajaran yang sifatnya banyak konsep, banyak teori ya dan sebagainya. Nah disinilah saya mencoba mencari jalan keluar, bagaimana mengatasi masalah saya sendiri sebagai seorang guru. Kenapa? Karena setiap saya mengajar IPS, di awal-awal saya mengajar IPS, saya tidak tahan melihat siswa saya itu tersiksa dengan ketidakmengertian apa materi yang saya sampaikan, karena saya belum pede, belum begitu menguasai materi pelajaran IPS yang saya pegang di kelas pada waktu itu. Nah, dari hari ke hari ya, saya belajar, dapat masukan dari rekan-rekan guru di sini, dari senior, dari rekan-rekan guru. Ternyata guru itu memang harus belajar. Guru harus update, guru harus upgrade terus-menerus meningkatkan kompetensinya. Nah, saya buka tuh. Akhirnya saya buka Google, atau istilah kerennya kuliah lagi di UGM alias Universitas Google Mandiri. Nah, disitulah ilmu Allah tuh banyak sekali yang bisa kita ambil. Di situ saya banyak terinspirasi di YouTube ya.
banyak tutorial, banyak guru-guru yang luar biasa di dalam mengajar ya, testimoni-testimoni gitu ya, praktek-praktek mengajar. Saya banyak mengunjungi blog-blog guru yang lain. Nah, di era tahun 2000-an tuh sempet tuh rame istilahnya apa? Guru go blog. Guru menuju blog maksudnya. Nah, pada saat itu disitulah akhirnya saya mulai belajar menulis. Ya, ngeblog artinya ya, guru menuju blog ya. Ngeblog, saya banyak menulis, saya banyak mendokumentasikan praktek-praktek pembelajaran saya, mencari solusi lewat metode, media, teknik, pendekatan ya, dan diinovasikan dengan menggabungkan konsep tadi quantum learning dengan dunia pembelajaran di kelas. Dunia seni gitu ya, dunia seni kita masukkan, bahkan stand up comedy pun, unsur-unsur stand up comedy pun, teknik-teknik stand up comedy pun kita masukkan juga di situ untuk menyegarkan suasana pembelajaran di kelas. Karena sudah mulai pede nih dengan bekal dari inovasi pembelajaran yang saya buat di sekolah di SMP Negeri 14 Depok, akhirnya berawal dari prestasi ya, beberapa prestasi di inovasi pembelajaran, datanglah permintaan gitu ya dari berbagai pihak, dari berbagai sekolah, berbagai perguruan tinggi untuk saya datang, untuk saya bisa sharing. Akhirnya saya sekarang sejak tahun 2010-an saya membuat tim Ozone Edutainment namanya. Ozone Edutainment tuh, Ozone tuh out from zona nyaman, singkatannya Edutainment adalah pendidikan yang menghibur. Jadi saya dan tim saya dengan asisten saya Pak Dedi Krisyanto, guru SMP Negeri 25 Depok, kami berkeliling ke sekolah-sekolah atau institusi atau ke perguruan tinggi untuk mensosialisasikan inovasi pembelajaran ini lewat berbagai workshop, seminar, pelatihan, bahkan webinar ya. Jadi kita coba dorong guru-guru untuk keluar dari zona nyaman untuk mengenal inovasi pembelajaran gitu. Dengan tujuan apa? Maju bersama. Karena kita tidak ingin bisa sendiri, kita ingin melihat anak didik kita bahagia, dunia pendidikan di Indonesia itu maju. Karena apa? Kalau anak didiknya bahagia, kalau siswanya bahagia di kelas, maka apapun materi yang disampaikan oleh guru, insya Allah akan diterima dengan sukarela, dengan senang hati oleh anak didiknya atau para siswanya. Pendidikan adalah kunci kemajuan sebuah peradaban dan guru adalah para pejuangnya. Ternyata memang apa yang kita jalani ini kadang-kadang memang di luar dugaan, tapi ternyata tetap sefrekuensi. Saya di awal lulus SMA itu akhirnya memilih jalur menjadi seorang pendidik dan guru gitu ya. Dan ternyata di tengah jalan saya menjadi seorang guru, saya bertemu dengan sosok perempuan solehah di lingkungan rumah. Ya, dan ternyata beliau ini adalah juga berjiwa seorang pendidik atau seorang guru, sehingga nyambung deh tuh, klop gitu ya. Istri saya ini yang biasa saya panggil dengan sebutan ibu negara gitu. Nah, jadi istri saya inilah menjadi salah satu support terbesar selain ibu saya almarhum untuk berprestasi di dunia pendidikan atau dunia inovasi pembelajaran. Jadi frekuensinya ternyata terus berlanjut sampai dengan ketika saya memilih untuk menjalani profesi seorang guru, ternyata Allah juga memberikan pendamping hidup saya juga sosok perempuan soleha yang juga berprofesi sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru.
ada dua yang saya rasa itu menjadi salah satu titik terendah saya sebagai seorang pendidik atau seorang guru ya. Manakala saya harus hijrah dari Yayasan Hasanah Kebajikan, dari seorang guru swasta, guru honor, menjadi seorang guru PNS di SMP Negeri 14 Depok. Di mana saya tadi itu yang saya sampaikan sebelumnya bahwa awalnya saya mengajar yang materi pelajaran yang sifatnya hitungan, ternyata tiba-tiba saya harus mengajar materi yang sifatnya banyak konsep atau banyak teori. Nah, disitulah saya sempat mengalami down mental, putus asa, bahkan saya sempat pengen keluar dari PNS guru, ingin kembali ke Yayasan Hasanah Kebajikan, ingin kembali mengajar matematika dan akuntansi. Kenapa? Karena saya merasa, kayaknya saya nggak sanggup nih ngajar IPS nih yang notabene isinya ada 4 mata pelajaran ya, geografi, sosiologi, ekonomi, dan ekonomi gitu ya. Nah, jadi ternyata memang Allah memberikan clue-cluenya di sepanjang perjalanan saya sebagai seorang guru, sehingga saya dapat PD-nya nih untuk jadi seorang guru IPS lewat inovasi pembelajaran yang saya kembangkan untuk media pembelajaran, quantum learning gitu dan sebagainya, pemanfaatan IT ya juga termasuk. Kemudian titik terendah yang kedua adalah saya pernah dapat cobaan yang cukup berat ya ketika saya masuk final lomba inovasi pembelajaran tingkat nasional. Sebenarnya ini final yang kedua kalinya buat saya ya di tahun 2013. Pada saat saya masuk final ya, putaran final itu di hotel tempat berlangsungnya final, di hari ketiga saya sempat mengalami jatuh sakit yang cukup parah nih, asam lambung saya begitu. Nah, disitulah saya sempat menyerah untuk mengundurkan diri di kegiatan lomba tingkat nasional tersebut. Gitu. Sempat saya pulang ke rumah dulu gitu ya. Tapi lagi-lagi dukungan datang dari seorang istri yang tadi saya bilang sebagai seorang pendidik yang saya biasa panggil sebagai ibu negara. Beliau menjemput saya ke hotel, kemudian sempat membawa saya pulang untuk berobat dulu, dan keesokan harinya ajaib saya sembuh dan kembali ke hotel, dan di hotel itu peserta sudah hampir semuanya presentasi, dan saya termasuk peserta yang terakhir tampil presentasi dalam kondisi yang belum fit benar gitu, belum fit benar. Nah, disitulah saya merasa bersyukur. Ternyata Allah itu maha berkehendak, maha kuasa, ya, maha besar, memberikan jalan gitu ya, memberikan ujian itu ternyata ada hikmahnya, yaitu kesabaran ya, prasangka baik gitu dan sebagainya. Dan di lomba itu alhamdulillah pada akhirnya walaupun saya kondisinya tidak prima, saya masih bisa meraih juara 3 tingkat nasional pada tahun 2013 itu. Kalau bicara masalah prestasi pribadi di dunia pendidikan, yang paling fenomenal ya, yang menjadi tonggak sejarah bagi lahirnya berbagai prestasi berikutnya, tahun 2009 saya pernah mengikuti lomba kreasi dan inovasi media pembelajaran di Kemdiknas, dan alhamdulillah pada waktu itu meraih prestasi juara 1 tingkat nasional. Kemudian tahun 2012 ikut lomba multimedia tingkat nasional di Semarang, juara 3 pada waktu itu. Kemudian kembali di Kemdikbud, lomba tingkat nasional tahun 2013, namanya lomba inovasi pembelajaran atau lomba Innobel tingkat nasional. Waktu itu saya meraih juara 3. Kemudian di tahun 2013 juga, ini selain prestasi di tingkat nasional, saya juga mendapatkan penghargaan Jabar IT Award dari Gubernur Jawa Barat. Pada waktu itu masih Pak Ahmad Heriawan dan wakil gubernurnya Pak Deddy Miswar yang memberikan saya penghargaan di bidang Jabar IT Award. Kemudian prestasi yang berikutnya adalah masih di bidang pendidikan, yaitu tahun 2019 saya meraih 2 prestasi di tingkat Kota Depok, yaitu juara 1 guru berprestasi tingkat Kota Depok, guru SMP ya. Kemudian yang berikutnya adalah juara 1 ASN inovatif
tingkat Kota Depok. Ada 2 momen besar sih sebetulnya di tingkat nasional, terutama di 2009. Itu lomba yang pertama kali saya ikuti. Saya pertama kali menulis karya ilmiah, pertama kali membuat media pembelajaran, ya, membuat inovasi pembelajaran. Dan langsung dapat juara 1 nasional tuh benar-benar di luar dugaan saya. Itu tahun 2009. Itu pun sebetulnya diawali sebelumnya dengan keraguan banyak pihak terhadap kemampuan saya, terutama diri saya sendiri juga meragukan kemampuan saya juga, karena awalnya saya sempat stres juga nih ngajar IPS, karena awalnya ngajar hitungan di tahun 2004, kemudian 5 tahun kemudian saya memberanikan diri ikut lomba tingkat nasional di bidang IPS gitu ya, dan tiba-tiba bisa juara 1 nasional. Itu menjadi sesuatu banget buat saya. Kemudian tahun 2013 dalam kondisi saya tidak kurang sehat, saya masih bisa membawa nama Kota Depok di tingkat nasional atau Jawa Barat di tingkat nasional, dan waktu itu saya meraih juara 3 lomba inovasi pembelajaran tingkat nasional. Di luar itu ada lagi yang jauh lebih membanggakan buat saya sebagai seorang guru, melihat anak didik saya berprestasi. Berprestasi tidak hanya di bidang akademik, tapi berprestasi di kehidupan mereka setelah lulus dari sekolah. Itu buat saya adalah prestasi yang tidak bisa dinilai dengan uang. Itu sangat membahagiakan sosok seorang guru melihat prestasi anak didiknya. Ada 2 momen ya, ada 2 prestasi yang saya paling ingat banget. Yang pertama adalah ketika saya masih mengajar matematika dan akuntansi ya, matematika terutama di SMK Hasanah Kebajikan, ketika saya berhasil membersamai atau membawai 5 anak didik saya di SMK yang tadi saya sempat sebutkan ya, atau dengan nama-nama ini yaitu Hairudin, Gufron Fadila, Hairun Nazidin, Widiarso, Ahmad Rismani. Mereka adalah murid-murid yang menurut saya adalah inspiratif ya, yang membuat saya bahagia menjadi seorang guru, karena mereka berhasil menerjemahkan prestasi bukan hanya di akademik ya, karena mereka juga berprestasi di bidang akademik. Di sekolahnya mereka punya prestasi dengan nilai raport yang sangat baik di SMK-nya, tapi di bidang seni mereka juga berprestasi. Bahkan mereka anak-anak yang sangat santun, religius gitu ya. Ini yang membuat saya menjadi sangat bahagia punya murid-murid yang sudah seperti saya anggap anak sendiri. Momen yang kedua adalah melihat keberhasilan alumni-alumni di SMP Negeri 14 Depok. Ada beberapa nama yang masih saya ingat sampai sekarang ya, seperti Feby ya, yang inspiratif sekali ya. Pada waktu saya ngajar di kelas 9, dia ini berhasil membuat media layar sentuh yang saya kembangkan di tahun 2010. Nah, Feby ini kemudian meniru-niru, kemudian mengembangkan alat sendiri untuk mengajar adik-adik kelasnya di kelas 7, di kelas yang saya ngajar dengan teknologi yang dia buat. Ya, bahkan pada waktu perpisahan tuh Feby sempat meluk saya di kelas 9 itu. Dia sampai tidak mau keluar dari sekolah karena merasa bahagia selama sekolah di SMP Negeri 14 Depok ini. Nah, prestasi yang lain juga ada beberapa alumni yang sekarang sudah punya kehidupan yang mapan, bahkan menjadi orang-orang yang menjadi inspirasi bagi orang lain. Ya, lulusan dari SMP 14 Depok dan juga lulusan dari Hasanah Kebajikan yang mampu menjadi inspirasi bagi orang lain, itu juga menjadi prestasi yang amat sangat saya ingat, yang bahagiakan saya sebagai seorang guru. Namanya juga dinamika hidup ya, terkadang tergoda atau melihat kelebihan orang lain, profesi orang lain yang lebih berkecukupan gitu ya. Tentunya juga pernah gitu ya, tentunya juga pernah. Misalnya kita ingin membeli barang apa, kita belum sanggup, ingin lihat rumah seperti layaknya orang lain yang rumahnya lebih bagus, lebih mapan gitu ya. Itu juga menjadi salah satu unsur penggoda bagi saya tentunya gitu. Tetapi lagi-lagi bahwa seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa profesi guru ini adalah profesi yang mulia. Di situ saya merasakan kebahagiaan yang tidak terkira sebagai seorang guru gitu ya. Apalagi keluarga juga sangat mendukung, terutama dari pendamping saya, dari almarhum ibu saya juga, pendamping hidup saya juga, istri saya terutama di dalam menjalankan profesi saya sebagai seorang guru. Qanaah, cukup, bahagia gitu ya, itu sudah menjadi
handicap tersendiri bagi saya untuk menjalani hidup ini gitu. Kalau masalah materi, masalah harta, insya Allah nanti akan ada jatahnya dari Allah. Kalau kita selalu merasa cukup, kita bersyukur, selalu bersyukur, insya Allah kita akan merasakan cukup. Kita akan selalu merasakan punya, walaupun tidak harus selalu sama dengan yang dimiliki oleh orang lain. Tapi itu tadi kembali bahwa kalau kita menjalani profesi guru kita secara dengan sepenuh hati, penuh keikhlasan, ya dengan rasa bahagia, insya Allah itu menjadi salah satu sumber kebahagiaan kita selamanya ya ke depan. Harapan saya kalau berangkat dari rumah ya, saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pembina, pelindung bagi keluarga saya, terutama anak-anak kandung saya ya, agar mereka bisa menerjemahkan pelajaran-pelajaran hidup yang mereka terima baik di rumah maupun di sekolahnya, baik dari saya sebagai orang tuanya maupun dari guru-gurunya, bisa mereka terapkan dalam kehidupan ke depan sebagai modal hidup ke depan, bekal hidup ke depan. Dan tetap mensupport saya sebagai seorang pendidik atau seorang guru sampai kapanpun. Kemudian untuk SMP Negeri 14 Depok yang sekarang saya jalani, saya tempat mengabdi di sini, saya berharap agar keluarga besar SMP Negeri 14 Depok tetap sehat, tetap semangat di dalam mendidik anak bangsa, menjalankan roda kegiatan organisasi UPTD ini, SMP Negeri 14 Depok, sehingga guru-guru tetap semangat di dalam mendidik anak didik di keluarga besar SMP Negeri 14 Depok yang mampu menciptakan atau menghadirkan siswa-siswa yang berakhlak mulia, berprestasi, punya hard skill dan soft skill yang mumpuni untuk modal ke depan di kehidupan kelak. Dan untuk guru-guru di seluruh Indonesia tetap semangat, tetap cinta dengan profesi sebagai pendidik atau sebagai seorang guru, bekerja dengan penuh keikhlasan, penuh cinta terhadap anak didik demi majunya pendidikan di Indonesia. Guru itu bukanlah buruh. Guru adalah ujung tombak pendidikan bangsa. Hargai gurumu, jayalah generasi bangsamu. Dik potensi, get achievement. Galilah potensi, raihlah prestasi. Jadi anak sekalian, para anak didik, para siswa di seluruh Indonesia, temukanlah potensi-potensi kalian selama di bangku sekolah dengan bimbingan para guru. Kemudian raihlah prestasi dalam bentuk apapun, bisa prestasi akademik maupun non akademik. Kemudian kuatkan hard skill dan soft skill, ya. Kemudian berakhlaklah secara mulia, karena bangsa ini butuh bangsa yang berkarakter, agamis, religius, punya skill yang mumpuni, agar kalian kelak bisa menjadi tonggak bagi kemajuan bangsa ini. Untuk SMP 14 Depok ya, untuk siswa-siswaku maupun yang sudah lulus, jangan lupakan guru-guru kalian, pesan guru-guru kalian ya. Sekarang saya yakin semua guru sangat menyayangi anak didiknya. Pesan-pesan moral yang diberikan seorang guru kepada anak didiknya tentunya itu bisa menjadi bekal yang kuat bagi kalian ya, bagi para siswa untuk mengarungi di kehidupan selanjutnya. Opsi profesi, bekerja sepenuh hati, raih ridho ilahi.
C+ mantap. Mandiri, terampil, bertakwa, peduli.